kali ini kita lanjut. Jadi video kali ini itu saya akan bahas tentang metode pendokumentasian dalam bentuk SOAP. Nah, SOAP ini merupakan ringkasan atau muatan dari manajemen asuhan kebidanan secara 7 langkah. Varney ya, 7 langkah Varney. Di mana pada manajemen asuhan kebidanan, langkah pertama itu berisi tentang identifikasi data dasar. Identifikasi data dasar di sini termuat berisi tentang data subjektif dan data objektif. Jadi saat kita mengkaji data subjektif melalui asesmen maupun data objektif dalam bentuk pemeriksaan, ini hasil pengkajian ini termuat di langkah 1, identifikasi data dasar. Setelah kita mengkaji identifikasi data dasar, kemudian kita lakukan identifikasi masalah aktual. Masalah aktual ini masalah yang benar-benar terjadi, yang dihadapi berdasarkan data subjektif dan data objektif tadi. Setelah diidentifikasi masalah aktual, masuk di langkah ketiga berisi tentang identifikasi masalah potensial. Masalah potensial ini adalah permasalahan yang mungkin terjadi atau diagnosa yang mungkin terjadi jika masalah aktual tidak teratasi. Kemudian setelah identifikasi masalah potensial, kita masuk di langkah keempat, yaitu tindakan segera atau kolaborasi. Berisi tentang kemungkinan atau tindakan yang harus dilakukan tanpa dipikirkan dulu rencana asuhan. Jadi tindakan yang sudah pasti harus dilakukan tanpa direncanakan. Misalnya pemasangan infus pada pasien yang kegawat daruratan, atau mengatur posisi pasien. Artinya tindakan yang dilakukan tanpa direncanakan itu termuat di tindakan segera atau kolaborasi. Kemudian setelah di langkah 4 kita masuk di langkah 5, yaitu rencana tindakan. Kita merumuskan atau menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah aktual tadi yang dirumuskan di langkah 2. Setelah kita menyusun rencana tindakan, kita masuk di langkah ke-6 yang berisi tentang implementasi. Jadi setelah kita rencanakan tindakan itu, kita lakukan dalam bentuk implementasi. Setelah diimplementasikan semua rencana yang telah direncanakan sebelumnya, masuk di langkah ke-7, yaitu evaluasi. Jadi kita evaluasi kembali permasalahan itu atau penyakit itu teratasi atau paling tidak berkurang atau tidak. Kalau misalnya tidak berkurang, dilihat permasalahannya di mana, apakah masih ada implementasi yang kurang, apakah masih ada rencana tindakan yang kurang, atau mungkin pengkajian datanya yang masih kurang sehingga masalah tidak teratasi. Seperti itu. Nah, itu penjabaran sedikit tentang manajemen asuhan kebidanan. Nah, dalam ilmu kebidanan, dalam memberikan asuhan, butuh waktu lama. Kalau misalnya satu pasien kita buat dokumentasinya dalam 7 langkah. Jadi disusun 7 langkah itu menjadi 4 poin saja yang ditulis untuk seorang bidan dalam menulis dokumentasi pada satu pasien. Jadi dari 7 langkah itu dipersempit menjadi 4 poin, yaitu dalam bentuk SOAP. SOAP, SOAP. SOAP itu berisi tentang S-nya itu data subjektif, yaitu sama dengan data subjektif pada identifikasi data dasar tadi. Kemudian O-nya itu berisi data objektif, yaitu semua hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan. Kemudian A-nya itu asesmen. A-nya itu asesmen, yaitu penentuan diagnosa dari permasalahan yang didapat. Kemudian P-nya itu planning. Planningnya di sini berisi tentang rencana tindakan dan pelaksanaan. Jadi saat 7 langkah Varney 7 langkah saat masuk di SOAP, langkah pertama itu berisi tentang data subjektif dan data objektif. Kemudian asesmen pada SOAP itu berisi tentang masalah aktual pada langkah kedua dan masalah potensial pada langkah ketiga, dan langkah keempat yaitu tindakan segera atau kolaborasi. Jadi langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 pada 7 langkah Varney tadi itu termuat di asesmen dalam SOAP. Kemudian langkah ke-5, ke-6, dan ke-7 pada manajemen kebidanan itu termuat di planning. Jadi planning pada SOAP itu berisi tentang rencana asuhan, implementasi, dan evaluasi. Seperti itu. Jadi di press
saat memberikan asuhan kebidanan, bidan itu waktunya tidak habis dalam melakukan pendokumentasian, karena sudah ada prinsip yang dipelajari supaya waktu tidak terpakai habis dalam melakukan pendokumentasian, sehingga pasien yang tertangani itu optimal seperti itu. Pasien tertangani dengan baik dan tindakan juga terdokumentasi dengan baik, sehingga sekarang dalam ilmu kebidanan prinsip pendokumentasian itu kita menggunakan pendokumentasian dalam metode SOAP. Nah, sebelum ada SOAP, ada juga 3 metode sebelumnya, yaitu metode pendokumentasian dalam bentuk SOAPIER, SOAPIE, dan SOAPIET. Tapi 3 ini tidak digunakan lagi karena sudah termuat di SOAP tadi. Seperti itu. Jadi SOAPIE, SOAPIET, SOAPIER, dan SOAP itu prinsip pendokumentasinya sama, cuman penjabarannya saja yang agak lebih banyak, tapi sebenarnya intinya sama, sehingga dipersempit dan digunakanlah SOAP. Jadi SOAP ini dianggap sudah mewakili semua, sudah hampir sama dengan SOAPIET, SOAPIER maupun SOAPIE, dan sudah mewakili dari manajemen kebidanan yang 7 langkah Farnese tadi, seperti itu. Jadi SOAP ini berisi tentang data subjektif, data objektif, asesmen, dan planning. Hanya ini saja yang digunakan oleh seorang bidan untuk melakukan pendokumentasian pada satu pasien dalam pemberian asuhan kebidanan. Seperti itu gambar penjelasan saya tentang metode pendokumentasian dalam bentuk SOAP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.